ibu-ibu termasuk saya. Ini kayaknya kurang ini ya, pengalaman gitu. hidup ya. Dan yang paling penting sebagai pedagang atau pemilik merchant dilarang baper ya. Dan potensi jadi customer loyal juga kan, kalau dia suka datang kembali atau membeli makanan kita, berarti 90% produk kita itu udah bagus. Tantangan terbesar di bisnis F&B itu SDM. UMKM maju, bangkit bersama, Larisma bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, Larisma partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Balik lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar. Ini adalah podcast persembahan dari GoFood. Bareng-bareng sama aku Soraya Hilmi, tentunya untuk komunitas partner GoFood. Mungkin kan selama ini tak kenal sama kata sayang tadi itu, belum icip maka belum kedoyanan kan. Iya, Akhirnya setelah mencoba gara-gara aku hanya mau beli yang diskon tadi itu, mereka mulai merasakan menu lain. Jadi bukan menu yang itu-itu aja yang dicoba. Dan potensi jadi customer loyal juga kan, kalau dia suka ternyata. Nah itu dia 4 tipe-tipe pelanggan itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena tiap orang, tiap pelanggan itu karakternya emang beda-beda Beda-beda kan. dan treatmentnya juga beda-beda. Treatmentnya juga harus beda-beda. Jadi sebelum aku bahas mendalam, aku informasikan lagi ke teman-teman 4 tadi itu ya faktor. Dari sekarang sudah mulai bisa membedakan nih ya para partner GoFood seperti apa sih karakter dari para pelanggannya. Ada tadi pelanggan yang baru, kita nge-treatnya juga berbeda. Dari yang baru dia jadi langganan, akhirnya jadi pelanggan loyal. Muncullah lagi pelanggan seperti aku. Ini nyebutnya tadi keren, pelanggan impulsif. Bahasa gampangnya lapar mata sebenarnya kan. Lucu nih restoran nih, biasa kan seperti itu kan. Atau kalau saya biasa lagi browsing menu GoFood, oh dari fotonya menarik nih. Ini contoh-contoh orang yang mudah sekali ya dibujuk rayu. Inilah pelanggan impulsif tadi. Di treat juga ada cara yang berbeda juga untuk memperlakukan pelanggan ini. Sampai ke mereka yang kaum-kaum diskonan juga tetap dapat treat yang istimewa ya. Nah teman-teman catat, ingat tadi karena aku sudah ingat tidak harus bawa catatannya karena ini poin yang penting. Oke, setelah kita breakdown nih si pelanggan-pelanggan ini dengan karakternya, step berikutnya apa lagi yang biasa dilakukan? Iya, untuk sebenarnya kalau kita udah tahu pelanggan-pelanggan ini kan ya, kita sebenarnya kan tujuan utamanya meningkatkan omset ya, sales gitu. Nah di samping itu kita yang pertama harus melakukan pelayanan yang prima gitu. Jadi ketika customer datang, pelayanan kita tuh harus menyenangkan mereka untuk mereka bisa kembali lagi, gitu. Terus juga kita bisa berikan reward untuk yang tadi pelanggan loyal. Ketika mereka udah datang lagi, biasanya mereka kayak untuk kita nih ada apa sih gitu kan? Kita yang udah sering datang ke sini ada promosi apa sih gitu. Nah mungkin bisa dijadikan member, lalu member itu bisa kita berikan diskon. Bisa coba menu-menu baru dengan harga khusus gitu. Dan yang ketiga itu ada interaksi. Jadi saya punya pengalaman orang yang ada ibu-ibu gitu ya kumpul, mereka suka ngadain arisan. Nah kebetulan saya ada di situ gitu. Nah saya suka samperin gimana makanannya, tanya terus ada kurang apa gitu, interaksi dengan customer. Nah yang saya tangkap itu ketika customer loyal ya, punya interaksi dengan owner, pemilik itu mereka punya kebanggaan sendiri. Gitu. Jadi media promosi juga ketika mereka ketemu sama teman-teman yang lain kayak bilang, aku kenal sama ownernya Garpu Pastalo gitu. Oh iya benar. Sini ayo kita kalau ngadain acara di sana aja gitu. Jadi dia ada rasa memiliki juga saham di Garpu Pastalo. Tapi emang benar kalau tanyanya nih cenderung ke anak-anak muda, mereka itu akan lebih berhati-hati dalam menyatakan statement atau opininya mereka. Gimana, ada yang kurang nggak? Oh enak kok, aman. Ibu-ibu termasuk saya. Ini kayaknya kurang pengalaman gitu. Hidup ya. Alias kurang asam garam gitu misalkan. Mereka pasti akan lebih open lagi sama opininya. Dan yang paling penting sebagai pedagang atau pemilik merchant dilarang baper ya. Apapun statement dari mereka itu kan nanti jadi masukan untuk kita ke depannya pastinya. Benar. Jadi hal sekecil apapun sangat diperhatikan sekali. Nah untuk mengatur strategi nih Daniel sendiri, strategi dan pelayanan unggulan yang nantinya bisa memenuhi ekspektasi pelanggan, apalagi di era digital yang sekarang sudah semakin masif. Ini langkah-langkah apa yang sudah dilakukan? Saya kan bukan orang yang teori banget ya. Jadi
biasanya saya sama istri tuh ke resto unggulan apa gitu yang lagi hype, Oh. yang kira-kira rame ya gitu. Saya Cek datengin. ombak ya. Iya, saya datengin, lihat nih, oh pelayanan mereka tuh kayak apa ya gitu, ramahnya kayak apa. Terus cek menu-menu juga, ada update menu apa gitu. Oke. Nah, habis dari situ kita amati, terus kalau misalnya menarik kita bisa tiru, tapi harus ada modifikasi. ATM, ya. Disesuaikan sama marketnya kita gitu. Kita harus ngejelasin ke teman-teman. Nanti dipikir, ngapain KTM ngambil duit ya? ATM itu adalah teknik marketing, amati, tiru, dan modifikasi. gitu. Terus sama yang terpenting itu menurut saya di bisnis kuliner itu SOP ya. Oh, oke. Gitu. Kenapa? Karena panjang banget nih mengenai SOP tuh, kita berhubungannya dengan SDM kan. Gitu. Jadi sifat orang kan beda-beda ya, keinginan orang beda-beda. Tapi kalau kita nggak punya ketentuan atau aturan yang bagus gitu, paten, ya bisa berantakan gitu. Oke. Gitu. Ini berarti SOP antar manajemen ya, di dalam manajemen ini ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi karyawan itu harus tahu apa yang harus dilakukan, pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi nggak berantakan asal-asalan gitu. Dan itu pun kita harus jadwalkan meeting, misalnya sebulan 2 kali atau 3 kali untuk diingatkan kembali. Gitu, biar biasanya kan sudah ada SOP di minggu pertama bagus nih jalannya. Terus habis gitu ketika nggak diingatkan dia akan kacau lagi, start kacau lagi gitu. Nah, kalau dibiarkan mereka akan terbiasa dengan kekacauannya itu gitu. Oh, maka dari itu harus rutin ya. Rutin ya, betul. Karena penting sekali untuk mengecek kembali apakah sesuai nih goalsnya. Mungkin ada dibikin goals juga ya, bulan ini kita akan melakukan ini, atau ada tematik tiap bulannya. Ini bulan ini Agustusan nih, jadi kita nanti konsepnya seperti apa. Jadi itu Iya. penting sekali ya, menjaga juga konsep restorannya biar tetap fresh atau Betul, segar pastinya. Nah, kalau sudah menciptakan satu goals, kalau sudah memberikan satu service yang excellent, pastinya ada goals yang dicapai ya. Dari Daniel dan bisnisnya sendiri, seperti apa goals yang diharapkan? Yang saya lihat poinnya itu pembelian kembali gitu. Jadi Oke. customer yang datang kembali untuk makan di resto kita atau membeli kembali makanannya kita gitu. Kenapa poin itu penting? Karena ketika kita lihat customer kita untuk datang kembali atau membeli makanan kita, berarti 90% produk kita itu udah bagus, disukai, ya kan? Terus juga pelayanan kita berarti oke, cukup menyenangkan mereka. Jadi Gitu. itulah bikin mereka balik lagi. Ya, targetnya kita itu memang supaya customer yang sudah datang atau membeli, mereka akan membeli kembali atau datang kembali. Gitu. Dan sekarang udah ada 3 brand ya, tadi sudah saya sebutkan juga di awal. Garpu Pasta yang paling pertama banget, Garpu Pasta Garpu nih ya. Pasta. Lalu Hui Hui Summer, dan juga satu lagi itu adalah nasi goreng atau nasgor ya nyebutnya. Iya, iya. Nasgor bungkus besek. Udah berapa cabang, udah berapa titik, boleh di-share ke teman-teman? Iya, sebenarnya sih dulu saya cerita sedikit ya. Boleh? Saya ada 3 brand. Dulu itu saya ada sempat buka cabangnya Hui Hui Summer. Itu ada 2 cabang tambahan, jadi 3 ya. Dengan yang outlet pertama, Garpu Pasta sejak dulu memang 1. Dan yang nasgor bungkus besek ini di Maret kita ada cabang di BSD, buka di BSD. Oh. Gitu, nanti teman-teman boleh mampir. Tuh, apalagi tadi saya sudah sempat mencoba ya. Yang namanya orang Indonesia kalau udah ngomongin nasgor tidak akan nolak sih. Iya. Dan ini konsepnya juga Makanan sejuta umat. ya makanan sejuta umat. Mau versi apapun nih, mau versi fancy, mau versi tek-tek, semuanya kita suka kalau udah ngomongin nasgor. Nasgor tidak pernah salah. Jadi langsung dicoba di cabang yang paling terbaru nanti ya di BSD. Dan dari sekian yang tadi udah kita obrolin panjang kali lebar, tips-tips apa nih untuk menghadapi tantangan dalam membuka cabang baru dari Daniel sendiri? Iya, yang terpenting itu kita pantau itu SDM sih. Oke. Karena menurut saya tantangan terbesar di bisnis F&B itu SDM. Karena kita harus training, habis training sudah ibaratnya udah mulai bisa gitu ya, mereka resign gitu. Ada yang kerja setengah hari, 1 hari udah hilang gitu. Itu ada aja lah banyak gitu. Benar-benar. Keanehan-keanehan terjadi ketika kita menghadapi SDM. Jadi perkuat di di SDM. Jadi SDM itu trainingnya juga harus bagus. Terus kita harus rekrut yang benar-benar mau kerja kayak gitu, sesuai dengan prosedurnya kita atau standarnya kita. Gitu. Itu paling penting.
Dan yang kedua produksi bahan baku. Biasanya kan kalau ada cabang A konsisten nih. Terus ketika Iya, buka bener. cabang satunya kurang konsisten gitu. Berbeda. Ya saran saya sih memang kita harus punya central kitchen Oh, gitu. Jadi di oke. central kitchen itu kita produksi bahan baku yang memang krusial ya. Mhm. Gitu. Dan ketika di cabang mereka hanya mengerjakan setengah finishing lah gitu. Iya. Jadi memang bahan bakunya dari Central Kitchen lah ya. Betul. Itu kalau kata orang tuh itu yang rahasia perusahaan tuh menunya Iya, nggak bisa ditiru. betul. Nah maka dari itu harus ada Central Kitchen. Central kitchen untuk Lalu- menjaga konsistensi rasa ya. Supaya ada konsistensi Iya. rasa. Langkah lain mungkin ada lagi bisa ditambahkan. Sering Eh, nyoba-nyoba dulu di pasti ini. Iya. Itu juga dilakukan. Tentu. Oke. Jadi misalnya konsistensi kita udah punya central kitchen, terus di cabang memang udah setengah jalan gitu ya menu-menunya. Nah, satu lagi saya suka order makanan gitu dari Diem-diem cabang-cabang gitu. saya. Oh oke. Gitu. Kalau misalnya kita datang langsung biasanya nih karyawan tahu bosnya nih yang datang, ayo masaknya yang benar gitu. Sesuai mereka SOP. Tapi kalau kita order online misalnya via GoFood, iseng aja dari mana gitu. Kita order pakai akun lain yang bukan nama saya. Order aja gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu mereka mengerjakan makanannya itu kayak apa gitu. Oh, ini namanya sidak online ya, Sidak diam-diam ya, online. sidak yang online. yang pesan nggak tahu siapa kan. Gak tahu gitu. siapa, ternyata bosnya yang pesan. Hmm. Wah, oh bener sih. Balik lagi itu kalau kita sudah punya bahan baku yang bagus, menu yang luar biasa, tapi kalau SDM-nya tidak mengeksekusi dengan baik, Betul. hasil akhirnya kan jadinya jauh dari kata sedep lah ya. Iya, Nah, bener-bener emang harus selalu rutin dipantau. Nah, kalau tadi aku lihat ya yang paling ditekankan oleh seorang Daniel itu adalah harus memiliki kejelasan manajemen yang kuat. Makanya ada SOP yang ditekankan. SOP kan nggak boleh sembarangan ya. Itu kan udah tanda tangan hitam di atas putih. Jadi mereka memiliki komitmen yang kuat ya. Jadi Betul. jangan cuma sekedar ya saya mau ngajakin tetangga saya tuh kayaknya nganggur nih. Ya udah yuk Iya, saya ajarin iya, masa iya, nggak bisa iya. kayak gitu ya. Harus benar-benar ada perjanjian yang mempengaruhi kedepannya nanti perilaku dari SDM-nya seperti apa. Di zaman customer kita itu selalu mengincar promo gitu, diskon. Nah, kita harus beradaptasi dengan itu gitu. Hari ini bahkan nih pengennya menu A nih. Mm-mm. Cuma kalau hari itu yang diskon adalah menu B, ya menu B yang aku pilih. Kita tahu makanan kita enak dan lebih murah dari kompetitor, Oke. tapi cuma kita yang tahu. Visibilitas itu adalah raja. Kita melakukan promosi besar-besaran gitu ya, menu yang enak, tapi kita nggak punya visibility yang bagus, percuma gitu.